Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan aplikasi perpustakaan berbasis web ini di dalam Google Chrome. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan tim dari kelompok 3 yang beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Evi Nur Fajriani S selaku sebagai pemateri. Yang kedua, Nur Fadila selaku pemateri. Yang ketiga, Novita Belawan selaku sebagai pemateri. Keempat, Renita Doan selaku sebagai pemateri. Dan terakhir yang kelima yaitu Melda Tangdiombo selaku sebagai pemateri. Jadi, yang pertama untuk masuk ke dalam aplikasi perpustakaan, yang pertama harus kita perhatikan ialah aktifkan exam terlebih dahulu. Setelah exam aktif, masuk ke dalam Google Chrome, kemudian ketik localhost daring perpustakaan, kemudian enter. Nah, setelah itu akan muncul menu file perpustakaan, kemudian klik 2 kali. Nah, setelah itu di sini sudah muncul salah satu menu, yaitu menu form login, di mana kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini kita akan login sebagai petugas. Jadi username-nya yaitu Dilla dan passwordnya yaitu Dilla2323. Setelah itu klik kirim untuk masuk ke dalam akun petugas. Setelah masuk ke dalam akun petugas, akan ada muncul beberapa menu. Jadi pada akun petugas ini terdiri dari 5 menu, yaitu dashboard, data pengguna, data, transaksi, dan denda. Yang pertama yaitu menu dashboard, di mana pada menu dashboard ini adalah menu utama pada aplikasi, gunanya agar lebih memudahkan petugas dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua adalah menu data pengguna atau biasa disebut daftar nama user yang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Jadi kita akan memberikan satu contoh memasukkan data user. Yang pertama tambah user, terus memasukkan nama pengguna. Nama pengguna di sini yaitu Melda Tangdiombo. Kemudian tempat lahir kita masukkan Toraja. Tanggal lahir tanggal 15 bulan 11 2001. Kemudian ada username, kita masukkan Melda. Dan passwordnya Melda 123. Kemudian ada level, di sini kita pilih anggota. Terus jenis kelamin perempuan, nomor telepon kita masukkan contohnya 1 sampai 8. Kemudian ada email, kita masukkan Melda 19@mhs.akba.ac.id. Kemudian ada pas foto, kita memasukkan foto, terus kita klik baru open. Kemudian kita masukkan alamat yang kita masukkan yaitu Jalambung. Setelah itu kita submit. Setelah disubmit, data user yang sudah kita input sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan.
Selanjutnya, menu data. Di mana dalam menu data ini masih terdiri dalam 3 menu, yaitu menu data buku, menu kategori, dan menu rak. Pada menu data buku terdiri dari jenis-jenis buku, stok buku yang tersedia di perpustakaan, berapa buku yang dipinjam, dan tanggal masuknya buku ke dalam perpustakaan. Kemudian pada menu kategori, pihak perpustakaan hanya menyediakan buku pemrograman saja, dan jika ingin menambahkan kategori buku, masukkan nama kategori buku, kemudian klik tambah kategori. Selanjutnya, pada menu rak, yaitu tempat menyimpan buku, di mana jika petugas menyimpan data buku, petugas juga bisa memasukkan jenis buku ke dalam rak yang tersedia. Selanjutnya, bagian menu transaksi di dalamnya terdiri dari 2 menu, yaitu peminjaman dan pengembalian. Pada menu peminjaman ini terdiri dari nomor pinjam, ID anggota, nama user, kapan buku tersebut dipinjam, dan kapan dikembalikan berdasarkan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi, di sini kita akan memberikan satu contoh cara melakukan peminjaman buku. Jadi, pada saat data transaksi yang pertama, masukkan nomor pinjaman, setelah itu tanggal pinjaman, kemudian cari ID anggota. Setelah ID anggota, masukkan data anggota, akan muncul secara otomatis. Kemudian lama peminjaman buku, contohnya 2 hari. Setelah itu masukkan kode buku atau cara buku pada menu pencarian. Kemudian pilih jenis buku yang ingin dipinjam. Setelah itu, data buku tersebut akan muncul secara otomatis. Kemudian submit. Kedua, menu pengembalian, di mana buku yang sudah dikembalikan akan masuk ke dalam data pengembalian buku. Terakhir, pada menu denda, di mana denda adalah salah satu bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jadi, pihak perpus atau petugas perpustakaan memberikan denda dengan nominal sebanyak Rp4.000 kepada siswa yang terlambat mengembalikan buku. Jika pihak perpus ingin mengubah atau menambahkan harga denda, masukkan nominal uang pada menu tambah harga denda. Setelah itu, klik tambah harga denda. Maka harga denda tersebut akan muncul secara otomatis dengan status aktif. Jadi, itulah tadi beberapa jenis menu yang ada di dalam akun petugas perpustakaan. Selanjutnya, saya akan masuk atau login ke dalam akun anggota perpustakaan dan menjelaskan apa saja menu yang tersedia pada akun anggota tersebut. Tapi sebelum itu, kita harus logout dari akun petugas dengan cara klik sign out yang posisinya berada di ujung sebelah kanan. Setelah keluar dari akun petugas, kita akan kembali pada menu form, login. Jadi username untuk bisa masuk ke dalam akun anggota perpustakaan, yaitu username-nya Evi dan passwordnya yaitu Evi1905. Kemudian klik enter atau kirim. Nah, jadi inilah tampilan setelah kita masuk, di mana pada akun anggota ini terdiri dari menu data peminjaman buku, data pengembalian buku, cari buku, data anggota, dan cetak kartu. Jadi, pada menu data peminjaman ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai contoh yang telah diberikan tentang
bagaimana cara petugas menginput data siswa yang ingin meminjam buku di perpustakaan. Setelah petugas menginput data mahasiswa yang ingin meminjam buku, otomatis biodata siswa tersebut akan masuk secara otomatis ke dalam akun anggota perpustakaan. Dan untuk melihat secara detail biodata siswa maupun jenis buku yang dipinjam, di ujung sebelah kanan ini ada satu tombol, yaitu button detail pinjam. Klik, nah otomatis data transaksi dan tempat peminjaman buku tadi akan muncul pada halaman detail peminjaman. Kalau ingin kembali, tinggal klik kembali. Yang kedua yaitu menu data pengembalian. Jadi, jika siswa ingin mengembalikan buku kepada petugas perpustakaan, petugas tersebut akan mengklik button pengembalian buku. Jadi, buku yang telah dipinjam oleh siswa tadi akan masuk ke dalam menu data pengembalian buku. Terus yang ketiga yaitu cari buku, atau biasa disebut jenis-jenis buku, berapa buku yang tersedia di dalam perpustakaan. Untuk melihat secara detail, di bilah aksi ini ada tombol button detail. Nah, di sini bisa kita klik detail. Jadi, data-data buku akan muncul pada data buku detail. Nah, setelah itu menu data anggota, di mana menu data anggota ini adalah biodata siswa yang sudah diinput oleh petugas atau anggota perpustakaan yang telah bergabung pada aplikasi perpustakaan ini. Nah, setelah itu ada menu cetak kartu, di mana anggota perpustakaan bisa mencetak kartu anggota perpus. Jadi ketika siswa ingin meminjam buku, jadi guna kartu anggota perpustakaan ini manfaatnya agar lebih mudah dikenali oleh petugas secara langsung tanpa harus membuka web perpustakaan. Jadi kalau kita ingin mencetak kartu, di pojok kanan atas ada button print file. Jadi kalau ingin mencetak kartu tinggal klik print file. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai cara menggunakan atau menjalankan aplikasi perpustakaan berbasis web di dalam Google Chrome. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haidir Rahman Nasir, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah database terdistribusi, dan juga dengan rekan-rekan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan atau sudah menonton video pada channel kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelasnya pembawaan materi dari kelompok kami, sebagaimana seperti dia yang memberikan penjelasan tanpa adanya kepastian. Baik, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.